rumah itu kan rumah pertama. Saya yakin pada saat di tahun berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, saya yakin mereka juga pada saat ingin menambah asetnya, dia pasti beli rumah lagi. Benar. Gitu kan, Benar. beli rumah lagi. Dan beli rumah lagi itu bisa juga menjadi aset dia apabila dia sewakan. Yes. Gitu kan, disewakannya. Yes. Terus menerus gitu loh. Akan ada berkelanjutan. Akan berkelanjutan gitu loh. Apa ya, agak sulit saya sependapat sama Tapi, Pak, sama influencer itu tuh. Talk and Talk Atta Podcast. Selamat datang Pak Adrian Ya. di podcast Atap Talk and Atta Podcast. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Oh iya Pak, kebetulan saya ingin memberitahu bahwasannya adalah Bapak ini menjadi narasumber dari Atap pada program podcast yang pertama Pak. Jadi sangat spesial sekali. Terima kasih banget ya. Bisa kasih. jadi yang pertama ya. Oh iya Pak, harus dong Pak jadi pertama. Pak Adrian, kabarnya baik-baik aja. Bapak ini selaku kepala cabang dari Bank BTN. Iya. Sibuk banget dong Pak. Ya biasa aja sih. Memang mungkin bulan-bulan ini sibuk karena banyak kegiatan KPR aja sih. Saya kerja di Bank BTN yang kebetulan banyak aktivitasnya di core bisnisnya di KPR kan. Jadi ini bulan yang memang sebenarnya sih bulan yang tepat orang mengajukan KPR. Makanya pada lagi rame ini di kantor. Benar. Iya, beneran deh. Apalagi Bank BTN itu menjadi salah satu pionir dari perumahan di Indonesia Pak ya. Iya. Gimana sih Pak rasanya menjadi kepala cabang? Apalagi boleh tahu Pak, Bapak udah meniti karir dari berapa lama Pak? Iya ya, sebenarnya udah cukup lama sih kerja di BTN ya. Jadi waktu kebetulan begitu selesai kuliah, memang cita-citanya memang kerja di bank gitu ya. Oh. Kerja di bank, ya alhamdulillah masuk ya. Masuk. Tembus. Dan pada saat itu ya pilihannya di Bank BTN. Di Bank BTN. Bank BTN. Nah di tahun berapa? 94 waktu itu ya. Masuk 94, lama banget. Luar biasa. Mungkin sudah berapa tahun? Berarti 26-an lebih ya, 20 tahun lebih. Ya situlah meniti karir, ya keliling-keliling deh. Terakhir ya di sini sebagai kepala cabang di cabang Bogor ya. Di cabang Bogor. 26 tahun di cabang Bogor. 26 tahun di BTN, tapi di Bogor sih baru 2 tahun kurang sih. Oh 2 tahun kurang. Iya. Pak Adrian, kenapa ya Bank BTN Pak? Kenapa nggak bank lain gitu? Kenapa nggak bank yang lain? Sebenarnya sih ini ya, daftarnya sih banyak bank waktu itu di tahun 94 itu ya. Nah kebetulan tesnya barengan semua tuh. Ya. Barengan semua, ada BRI, ada Mandiri, termasuk BI. Nah kebetulan yang relatif pengumuman lebih dahulu itu BTN. Bank BTN. Iya. Luar biasa. Memang sih kata orang tua saya, kenapa nggak tunggu yang lain? Saya bilang antar nunggu nggak tahu nggak lulus lagi. Yang ada dulu deh. Yang ada dulu, yang aman dulu Pak ya. Aman dulu. Harus gitu memang. Harus gitu. Akhirnya Bapak ngambil Bank BTN. Ngambil Bank BTN. Hingga sekarang meniti karir pelan-pelan hingga menjadi kepala cabang di Bank BTN Bogor. Iya. Luar biasa. Iya. Pak Adrian berarti sudah cukup lama ya Pak ya melihat perubahan zaman mulai dari meniti karir hingga sekarang Pak. Iya. Zaman udah ada beberapa yang berubah ya Pak ya. Iya. Tren masyarakat juga ada yang berubah. Iya betul. Tren anak muda apalagi sekarang itu udah mulai unik Pak. Saya nggak bilang aneh, tapi unik Pak. Benar Pak. Apa uniknya Pak tuh? Oh kalau misalnya kita mau masuk di bagian perumahan ya Pak ya. Teman-teman saya Pak, uniknya ya Pak ya. Ini anak muda seusia saya, itu dia lebih milih untuk hidup di daerah Jakarta dan sekitarnya, yang bisa kita sebut dengan Central City. Dia lebih memilih untuk ngekos di Jakarta daripada memilih untuk ngontrak Pak. Jadi lebih baik dia, saya kan lebih suka hidup di Jakarta gitu. Apa-apa ada gitu. Semua ada dan lain-lain, semua dekat dan lain-lain.
dengan fasilitas juga yang luar biasa. Iya. Daripada saya punya rumah sendiri walaupun Iya agak sih. jauh gitu. Memang itu tantangan ya, tantangan saat ini. Jadi mungkin itu juga karena ini ya, karena keterbukaan informasi. Yes. Seingat saya sih pada saat di tahun 90, tahun 2000-an gitu ya. Itu memang di semua usia ya, tentu usia kerja, itu rata-rata kalau kita tanya, kalau pada saat itu ada polling tuh, Yes. pasti kita tanya tuh, misalnya kalian punya uang, Yes. gitu ya, itu enaknya diapain tuh uangnya? Itu kan buat beli tanah misalnya ya, beli rumah atau beli mobil atau beli lainnya. Itu pasti jawaban pertama mereka beli rumah gitu kan, beli Zaman rumah dulu. Iya. Zaman dulu, Pak. Iya betul, beli rumah dulu, mendingan gitu kan. Yes. Baru yang lainnya pilihan tuh, entah tuh mobil atau emas gitu ya, Yes. atau seterusnya. Nah kalau sekarang sepertinya emang bergeser sih, kalau saya perhatiin ya, bergeser ya, terutama di perkotaan. Yes. Perkotaan itu mereka punya pemikiran yang cukup berbeda di tahun tahun-tahun seperti dulu ya. Tahun-tahun seperti dulu. Apalagi akses di kota itu jadi suatu tantangan juga. Yes. Makin dekat akses itu makin disukai kan gitu ya. Sehingga mungkin pilihan orang itu menjadi bergeser. Yes. Soal tepat atau tidaknya masih bisa kita bahas lebih lanjut tuh, apakah tepat atau tidak bahwa mereka memilih kata Mas Bimo tadi kan, apakah mendingan kontrak daripada beli rumah kan gitu ya, atau daripada KPR rumah gitu ya. Iya sih. Tapi Pak, pertanyaan saya satu Pak. Apa tuh? Miris atau tidak Pak seperti itu? Bapak melihat fenomena anak muda yang seperti itu? Ya kalau mereka, apalagi mereka baru pertama kali punya rumah misalnya, atau orang yang belum punya rumah, itu sebenarnya sih ya miris. Saya pernah sih salah satu temennya temen dah, punya anak gitu kan, punya anak. Baik. Terus dia sempat kita ngobrol gitu ya, pada saat dia mendapatkan jasa produksi tahunan di perusahaannya skala besar itu, bukannya perusahaan biasa aja. Dan menurut saya cukup sih buat uang muka rumah gitu ya, atau bahkan bisa 2/3 rumah, setengah rumah lah, setengah harga rumah dia pakai buat uang muka. Dia justru beli mobil. Padahal rumah itu adalah yang terpenting. Iya. Gitu. Bahkan justru dia memilih untuk kebutuhan yang bisa dibilang bisa digantikan gitu Pak. Betul. Padahal kan mobil sebenarnya kan tersier itu ya. Tersier, kebutuhan tersier. Bukan pokok, premier, bukan primer. Tapi sekarang kok bergeser kayak mobil lebih penting daripada rumah gitu. Kalau rumah kan asetnya bisa naik loh. Iya. Nilainya kalau mobil turun ya. Kita beli mobil berapa sih harganya? Misalnya harga 300 juta deh gitu kan. Begitu tahun depan udah turun harganya. Kalau rumah beli 200 juta naik tahun depan gitu. Tapi Pak, mungkin bisa jadi ya Pak ya, itu anak muda dihadapkan dengan pilihan yang sulit juga Pak, karena kan mungkin zaman semakin berubah semakin kesini, itu memang berubah zamannya. Tapi bisa dibilang bahwasannya adalah kehidupan itu semakin sulit juga Pak gitu. Karena kan harga rumah itu dari ke tahun itu selalu naik Pak gitu. Iya sih. Dan angkanya selalu naik Pak gitu. Iya. Bahkan ada jokes dari anak muda. Bapak tahu rumah di Menteng Pak? Rumah di Menteng di Jakarta. Iya. Itu kan luar biasa sekali ya Pak ya, harganya. Iya. Katanya kalau mau KPR rumah di Menteng itu harus 3 kali reinkarnasi. 3 kali hidup dia. 3 kali hidup. Jadi harus muter-muter terus hidup lagi, terus bayar KPR lagi. Saking nggak mampunya untuk bayar rumah gitu. 3 generasi ya. 3 kali generasi baru lunas Pak. Baru lunas. Jadi agak tantangannya emang anak muda dihadapkan dengan tantangan yang baru, sementara pilihannya anak muda semakin sulit gitu. Ya mungkin gini ya,
kan sebenarnya anak muda juga berbagai ragam punya penghasilan kan. Benar. Ada yang punya penghasilan misalnya UMR misalnya gitu ya. Ada juga punya penghasilan sekali begitu masuk kerja dia punya penghasilan bisa 10 juta. Yes. Atau juga dia mungkin lebih dari itu gitu kan. Nah, memang sih tidak bisa mampu dia langsung beli cash. Kan ada KPR. Yes. Gitu kan KPR, ada bank. Dan disitulah bank hadir membantu. Betul. Jadi bank hadir membantu mereka yang ingin memiliki rumah gitu ya. Nah, dengan penghasilan seperti itu kan banyak pilihan nih. Dia mau pilih rumah yang seperti apa. Rumah dengan penghasilan 5 juta, dia bisa pilih rumah yang seperti apa. 10 juta seperti apa. Itu 10 juta itu saat ini untuk di daerah tertentu sudah bisa punya rumah nilai 1M loh. Wah. Oh iya, 1, sekian Bener, Pak? M, betul. Itu rata-rata yang saya lihat penghasilan 10 juta udah bisa. Dan itu anak muda yang rata-rata usianya dari 21 sampai 35. Berarti bagaimanapun kondisinya sebenarnya itu selalu ada chance, selalu ada kesempatan untuk membeli rumah, Pak. Iya, betul. Dan mereka bisa menyisihkan dari penghasilannya. Berarti tergantung bagaimana teman atap semua juga biar paham di sini selalu harus ada pengorbanan ya, Pak ya. Ada pengorbanan gimana caranya menekan gaya hidup juga. Karena kan kalau gaya hidup nggak ditekan nggak kebeli juga Pak rumahnya, benar kan Pak ya? Iya. Gaya hidup sebenarnya bisa ditekankan menurut Bapak. Setuju ya, Pak? Kalau saya sih itu suatu pilihan sih. Suatu pilihan. Memang mungkin ada yang lebih mementingkan lifestyle gitu kan. Lifestyle dan pada akhirnya juga mereka memilih rumah nomor sekian. Tapi jangan lupa loh, itu yang pernah saya jumpai salah satu nasabah dengan uang 10 juta dia beli rumah dengan nilai 1, sekian M gitu ya. Lokasinya keren, bagus gitu, bagus banget, termasuk prime gitu, termasuk prime. Dan itu malah menambah lifestyle dia, menambah nilai dia gitu. Benar. Loh. Kalau pas ditanya tinggal di mana, disebutin salah satu tempatnya gitu ya. Kok kata orang, serius loh? Iya benar, emang di situ gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa memilih tempat atau rumah dan juga tidak tanpa meninggalkan lifestyle dia gitu. Jadi tergantung bagaimana sih anak muda itu memilih gitu loh. Iya. Pak, kalau menurut saya Pak ya. Iya. Arti rumah untuk saya adalah rumah itu nyaman. Yes. Saya memang berusaha untuk punya rumah karena saya pengen nyaman. Karena kan kerja itu benar-benar penuh dengan tekanan ya Pak ya. Yeah. Jadi menurut saya rumah sangat penting untuk saya untuk bisa nyaman, untuk merasakan hidup saya juga gitu. Yeah. Kalau Bapak, menurut Bapak arti rumah untuk Bapak apa? Iya betul banget. Jadi rumah itu tidak sekedar cuma buat tempat tinggal, gitu ya. Tapi juga kan sebenarnya rumah itu tempat sumber kehidupan dia, inspirasi dia. Jadi kebahagiaan bisa diambil dari sana, didapat dari rumah tadi. Iya. Jadi dengan seperti itu makanya rumah itu menjadi suatu kebutuhan utama. Bayangin aja tuh kalau rumahnya ya diisi sama keluarga yang bahagia, senang, happy itu baru satu rumah ya. Bayangkan kalau ada 1 juta rumah, 2 juta rumah seluruh Indonesia gini kan. Setiap rumah itu happy, senang. Waduh, negara kita juga happy udah. Pasti tuh. Kan dimulai dari rumah, dimulai dari keluarga. Gitu. Bukan dimulai dari mobil tadi ya. Atau mungkin rumah tapi ngontrak Pak. Oh rumah tapi ngontrak bukan gitu punya ya. Rumah sendiri. Ngontrak. Ngontrak itu ini ya. Menurut saya ngontrak itu kita akhirnya tidak bisa memiliki rumah itu. Dan tidak juga menjadi salah satu bagian daripada aset kita, apalagi rumah pertama. Gitu kan. Anak muda menurut saya apabila dia memiliki rumah pertama itu sudah bisa menjadi aset. Gitu kan, punya aset. Nah, dengan adanya aset itulah yang menjadi salah satu tumpuannya lah, seperti itu. Pak, saya mau ngasih salah satu
influencer Ya. yang berkata bahwasannya adalah KPR sama aja kayak ngontrak puluhan tahun sama bank. Nah, jadi ada salah satu influencer gitu yang berkata bahwasannya seperti itu, Pak. Gitu. Wah, Bapak sebagai orang bank, Jadi apa waduh. tadi? KPR sama aja kayak ngontrak puluhan tahun sama bank. sama bank ya. Sama bank. Jadi ibaratnya sama aja ngontrak tapi puluhan tahun sama bank. Waduh. Ya Agak-agak beda panas sih. nih guys. Ya ini bukan sebagai orang bank sih, sebagai 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 mencoba menempatkan diri sebagai anak muda lah yang Bapak mau lagi, lihat videonya dulu mungkin? boleh. Oke, kita lihat videonya. Siapa dulu. tuh kenal ya? Bayar kontrakan, tapi nggak takut bayar bunga bang. Jelas-jelas bunga KPR 2 kali lipat dari harga rumah yang mau dibeli ya. Sebenarnya kan KPR sama aja kayak ngontrak. Bedanya kita ngontrak puluhan tahun ke bank. Pantesan ada anggapan lebih baik KPR daripada ngontrak ya. Lebih baik untuk siapa dulu? Padahal kita bisa ngontrak sambil bangun rumah secara bertahap ya. Bangun rumah kan nggak sehari jadi. Kebanyakan orang nggak sadar bisa bangun rumah dengan budget seadanya. Kita nggak harus sediain cash keras dalam jumlah besar, 500.000 bisa, 1 juta bisa. Bangunnya pelan-pelan aja sesuai dana yang tersedia. Toh dia bisa tinggal di rumah kontrakan, kan untuk sementara. Kalau dia bisa bayar cicilan 2 juta per bulan, harusnya itu cukup untuk bangun sendiri. Malah banyak yang cicilan KPR-nya di atas 5 juta per bulan loh. 5 juta mah bisa dapat banyak material kali. Hanya karena cicilan KPR sama dengan biaya kontrakan, bukan berarti KPR lebih hemat. Gue setuju banget, dan konten seperti ini yang harusnya viral. Itu Pak, dia berkata bahwasannya dia bahkan berkata bahwasannya adalah lebih baik nggak punya rumah daripada ambil KPR bank. Waduh, ini bahaya banget ini. Aduh, gimana Pak menurut Pak? Mungkin belum memahami aja sih. Belum memahami aja. Iya, dia belum memahami lebih dalam gitu ya. Apa artinya sebuah rumah. Apalagi rumah pertama gitu ya. Jadi nilai rumah itu gini, dari sisi aset gitu ya. Dari sisi aset, rumah kita, kalau kita ngontrak berarti kita tidak punya aset. Gitu tuh. Apabila kita punya rumah, baik KPR ataupun non KPR gitu ya. Benar. Itu apalagi KPR ya, itu berarti nilai kita punya aset. Benar. Memang sih kita ngangsur setiap bulannya, setiap bulan ngangsur. Tapi kita punya aset itu adalah milik kita. Dan nilainya berkembang terus gitu ya. Dan kadang-kadang gini loh, angsuran itu tahun ini nih berat nih. Kita mengangsur 2 juta. Benar. Tapi ingat loh, 10 tahun lagi 2 juta itu jadi kecil gitu ya. Jadi gampang, jadi mudah bayar seperti itu. Pendapatan setiap tahun naik. Meningkat. Nah, harga rumah juga meningkat. Nah, itu dari sisi aset gitu kan. Jadi kita punya kepemilikan dan kita juga punya dari sisi tempat tinggal, kita punya tempat tinggal yang bisa dijadikan hunian yang tadi saya katakan. Itu jadi rumah kita. Jadi tempat kita mencari kebahagiaan di sana dan seterusnya, inspirasi seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya sih agak kontroversi menurut saya untuk pendapat seperti itu gitu ya. Memang sih tidak semata-mata dan ingat ya gini, maksud saya gini. Rumah itu kan rumah pertama. Saya yakin pada saat di tahun berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, saya yakin mereka juga pada saat ingin menambah asetnya dia pasti beli rumah lagi. Benar. Gitu kan, beli rumah lagi. Dan beli rumah lagi itu bisa juga menjadi aset dia apabila dia sewakan. Gitu kan, disewakannya. Terus menerus gitu loh. Akan ada berkelanjutan gitu loh. Agak sulit saya sependapat sama sama influencer itu tuh. Suaranya kedengeran, kenal berarti siapa tuh. Tapi Pak, saya merasakan apa yang Bapak rasakan. Bapak tadi berkata bahwasannya adalah dia belum mengerti arti rumah sesungguhnya. Dia belum mengerti bahwasannya adalah bagaimana rasanya memiliki rumah pertama, Pak. Mungkin seperti itu. Apalagi Bapak, kita tahu lah Pak gimana caranya. Kita lihat momen-momen biasanya akad massal atau orang-orang akad massal. Betul. Itu ada beberapa momen yang bahwasannya ketika dia memiliki rumah sampai ada yang sujud syukur, sampai ada yang nangis gitu. Ya menurut saya orang-orang mungkin yang seperti ini
dia belum merasakan arti rumah sesungguhnya mungkin gitu ya Pak ya. Bisa dibilang seperti itu? Iya sih. Saya Mungkin- pernah ngeliat nih sih uh. waktu pernah saya ditempatkan di salah satu daerah ya. Yes. Waktu jadi kepala cabang juga di sana. Yes. Itu benar itu yang dikatakan bahwa dia begitu punya rumah itu sujud syukur. Yes. Terus juga kita yang di sana tuh disalamin semua. Jadi dia sangat surprise lah ya, bahwa kok saya bisa punya rumah. Ya itu bayangin aja tuh orang yang seperti itu ya. Apalagi rumah yang yang mereka memang sangat membutuhkan dan penghasilannya juga tidak mencukupi, tidak seberapa. Nah kalau mereka pun kontrak, duitnya habis hilang begitu aja, gitu kan. Sementara daripada saya duit buat ngontrak, mendingan duit buat KPR. Akhirnya saya dapat rumah. Benar. Mungkin kehidupan mereka biasa aja ya, jauh dari hiruk pikuk perkotaan gitu ya. Tapi justru itulah yang membuat mereka jadi bahagia tuh. Makanya dia bisa sampai salaman, sampai sujud syukur gitu. Iya Pak. Tapi pernah ngeliat juga emang? Pernah ngeliat juga? Pernah lihat Pak. Tapi Pak, saya juga merasa bahwasannya adalah anak muda juga itu masih paham dengan pentingnya rumah. Iya. Karena beberapa anak muda juga, tidak semua, tapi beberapa anak muda dan teman-teman saya juga, dia berusaha bagaimana caranya bekerja, dia bekerja dan lain-lain untuk mendapatkan rumah. Karena kan memang berat ya Pak ya. Gimana caranya, mungkin anak muda sekarang kan tinggi kemauannya, tapi juga gimana caranya targetnya mungkin kemampuannya belum seberapa mungkin karena masih muda gitu. Tapi menurut saya dengan dia sudah memiliki target, dengan dia sudah berencana, itu sudah langkah yang besar Pak menurut saya. Iya betul banget. Menurut saya. Betul banget. Dan di situ saya mengapresiasi banget Bank BTN, apalagi Bapak menjadi salah satunya di Bank BTN itu hadir di tengah-tengah untuk masyarakat. Iya. Dan kita juga bank ya, salah satunya adalah Bank BTN. Jadi kita juga memfasilitasi kepada anak-anak muda nih dari usia 21 sampai 35 itu kita gaungkan dengan namanya KPR Guys. Ya, KPR Guys. Guys, maka bahasanya pun juga bahasa guys gitu kan. Nah, itu banyak kemudahan banget. Jadi mereka-mereka yang merasa bahwa nggak perlu rumah gitu ya, makanya kita stimulus tuh kasih uang mukanya 0%. Suku bunganya fix 4, sekian misalnya, berapa sekian selama sekian tahun gitu loh. Kemudian juga akhirnya mereka punya angsuran juga nggak berat-berat amat. Jangka waktunya pun sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun. 30 lama tahun. Dong. Iya lama gitu. Lama. Jadi sehingga dengan fasilitas itu dengan harapan mereka yang udah butuh rumah nih gitu ya, tapi merasa belum mampu, udah pakai aja tuh fasilitas itu bisa tuh. Oke. Pak Adrian, mungkin sudah cukup Pak bahas orang ini. Siap. Bahaya kan kalau diterusin teman-teman. Siapa sih namanya ya? Waduh, jangan dong. Mungkin kita undang kali ya. Tapi Pak, saya mau nanya Pak, seberapa muda sih Bapak? Seberapa muda Bapak? Mungkin muda. Mungkin Bapak seberapa gaul lah gitu. Kalau mungkin ada yang bilang seberapa mudanya orang itu kalau misalnya dia pakai motor Harley. Oh gitu. Iya. Atau enggak nongkrong di ini saya nih ceritanya. Ya, saya mau nanya Bapak. Oh. Ya, seberapa muda sih Bapak? Kalau saya sih sederhana aja ya. Untuk usia saat ini sih saya kumpul sama keluarga aja dah kayak muda tuh. Kumpul keluarga udah kayak muda. Iya benar. Saya ngobrol sama anak saya yang anak Z ya, zilenial. Udah ngerasa muda aja. Iya, saya inget banget tuh zaman saya dulu waktu sekolah ngomong lo gue aja. Itu nggak bisa di rumah tuh. Tapi di sekolah boleh lo gue. Tapi saya lihat kok anak sekarang boleh juga nih lo gue di lingkungan, sekali-sekali saya lainin juga pakai bahasa-bahasa mereka gitu kan. Iya, jadi terasa muda. Jadi dengan di rumah aja bisa serasa muda sih. Wow. Gitu. Jadi rumah bisa membuat kita jadi serasa muda tuh. Pak. Yes. Saya mau games Pak.
Apa tuh? Kita mau games. Saya mungkin nanya beberapa hal. Siap. Tapi pilihannya mungkin kekinian. Oke. Pilihannya kekinian. Ginian ya. Jadi saya akan ngasih 2 pilihan Yes. yang mungkin kontradiktif Ya. keduanya. Ya. Bapak pilih cepet Pak. Jadi jangan dipakai Jangan dipikir. Iya, bisa kan Pak? Coba deh. Bisa coba ya. Saya nanya. Pak Adrian, Yes, apa? pilih kopi atau teh? Teh. Kenapa tak? Kenapa kalau teh? Udah bosan kopi. Oh bosan gitu. Waduh. Saya mau bikin kopi lagi. Oke, Pak, KPR pilih KPR. KPR hidup susah atau ngontrak hidup mewah? KPR hidup susah. KPR hidup susah. Kok suruh milih gitu? Gak ada pilihan lain apa? Ini pilihannya kontradiktif, Pak. Kontradiktif. Tapi berarti anak muda kan harusnya pilihnya dan semua orang harusnya KPR hidup mewah dong, Iya Pak. itu dia. Iya, kan? Kalau ada C saya pilih itu tuh. Oke, Pak. Mau nanya, Pak. BTN atau keluarga? Keluarga. Keluarga. Iya. Karena BTN termasuk keluarga, Pak. Yes. Yes. Jawaban aman ya. Saya bantu, Pak. BTN keluarga Indonesia kan. BTN keluarga Indonesia. Bapak tim ahlak ya, Pak ya? Iya, benar tim Malak. Pak, ini pertanyaannya agak mudah banget, Pak. Pilihan juga. Pilihan juga. Oh iya coba deh. Selingkuh atau diselingkuhin, Pak? Diselingkuhi. Diselingkuhin. Aduh. Oke, Pak. Bapak sebagai kepala cabang pengennya punya karyawan tua tapi nurut atau karyawan muda tapi susah diatur? Nah, mudah susah diatur. Mudah susah Oh, diatur. Iya, Kenapa pilih tuh, Pak? itu. Wah, begitu sudah diatur, Ya. itu cukup 5 pemuda 5 pemuda. disiapkan Disiapkan. untuk bisa lebih maju. Untuk lebih maju. Iya, 5 itu sebanding dengan 100 yang tadi apa? Tua. Yang tua. Oh, iya. Pak. Oh my god. Kita udah sampai di podcast akhir podcast. Iya. Pak, Bapak ini orangnya bijaksana banget. Adil banget, family man banget menurut saya. Iya. Oh, makasih. Yes. Thank you Pak sudah datang ke Atap Propertainment. Saya mengapresiasi banget selaku dan tim dan lain-lain. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih. Suatu kebanggaan juga nih bisa ikut di podcastnya Atap. Baik, sekian teman-teman semua. Sampai jumpa.